Nah, kita langsung masuk nih. Gimana caranya saya mau mencapai 10 juta pertama di kripto secara spesifik. Jadi ini kita akan menjelaskan ya strategi, pendekatan, kombinasi metode disesuaikan dengan profil teman-teman masing-masing. Pertama, saya selalu ngomong kalau kamu takut volatilitasnya tinggi, kamu nggak mau FOMO, kamu nggak pinter baca chart, kamu bisa mulai dengan DCA, dollar cost average. Saya bisa ngomong tadi, kripto itu bisa turun 50%, 70%. Ada bull market, ada bear market. Jadi market itu kadang juga bisa naik ya, bisa turun drastis. Jadi kamu harus paham kalau ada siklusnya, di mana harga ini cenderung mengalami penurunan. Jadi ketika kamu yang membeli ketika harga naik dan juga membeli ketika harga turun, kamu tuh bisa memperoleh harga rata-rata yang bagus. Daripada ketika kamu hanya masuk ketika pucuk dan ketika turun, ya kamu nggak punya uang ya buat membeli lagi. Jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya, teman-teman juga bisa pakai ya pendekatan untuk swing trading. Saya tadi ngomong misalkan oke mau beli plasma, mau beli aster, bisa nunggu nih beberapa minggu, masuk di area swing low, area setelah koreksi. Habis itu ketika dia mengalami kenaikan, teman-teman bisa take profit. Di sini buy, entry, take profit ya. Buy, entry, take profit. Ini adalah pendekatan swing trading ya. Jangan teman-teman beli ya ketika harga itu udah naik 30% dalam 1 minggu. Beli ketika dia udah turun 10-20%. Jangan beli lagi ya ketika dia udah naik 50%. Beli ketika dia udah turun 50%. Untuk identifikasi potensi swing low untuk keuntungannya. Selanjutnya ada platform staking yang teman-teman bisa pilih ya di berbagai exchange bisa, di berbagai protokol staking bisa. Cuman ya staking itu memiliki risiko kalau ada apa-apa dengan protokolnya, kita bisa kehilangan aset yang kita miliki. Teman-teman juga bisa ya airdrop hunting, banyak sekali ya airdrop yang sukses, Uni, ARB, TIA, bahkan di siklus ini ada Hyperliquid. Bisa teman-teman maksimalkan. Apa sih airdrop hunting? Itu adalah suatu aktivitas di mana teman-teman berinteraksi dengan jaringan baru tersebut. Dan ketika teman-teman udah berinteraksi dengan jaringan tersebut, teman-teman memperoleh reward di mana teman-teman memperoleh tokennya itu secara gratis. Tapi itu tidak sepenuhnya gratis. Teman-teman punya risiko ketika berinteraksi dengan jaringan yang belum teruji. Jadi bisa aja teman-teman juga kehilangan uang yang teman-teman miliki. Selanjutnya ada banyak ya teman-teman metode yang bisa teman-teman lakukan untuk memperoleh cuan di sini. Pertama, trading altcoin microcap. Membeli di decentralized exchange. Pakai Phantom Wallet di jaringan Solana. Oke. Pakai MetaMask ya, trading di jaringan BSC. Kemudian ada token baru nih ya, cari dari misalkan dari DEX Screener ya, kemudian teman-teman trading di situ. Itu risikonya tinggi. Meskipun ada ya potensi moonshot ya, aset kecil tuh naik 5 sampai 10 kali, tapi jangan sampai semua uangnya kamu taruh di sana ya, berharap bisa naik, kamu bisa kehilangan semuanya juga. Kemudian orang juga bisa ya ikut ICO, IDO ya, berharap cuan ya berkali-kali lipat. Ya, itu pun juga memiliki risiko yang tinggi. Yield farming, ya liquidity mining, kita bisa juga ya menyediakan likuiditas untuk platform DeFi. As I said before, ya itu memiliki risiko yang tinggi. Trading futures dengan leverage itu juga sangat tinggi risikonya, tidak disarankan pemula. Dan terakhir, ya teman-teman bisa memanfaatkan ya banyak sekali project, protokol baru, exchange baru. Ini mereka punya program khusus dan teman-teman bisa dapat bonus ketika berinteraksi dengan exchange tersebut. Nah, ini bisa ya teman-teman menggabungkan beberapa metode untuk bisa tumbuh ke 10 juta pertama. Ini kita akan melihat ya skenario estimasi modal dari tingkat ya modal yang teman-teman miliki. Pertama, teman-teman bisa mulai dengan modal kecil 1 juta. Berarti kalau teman-teman 1 juta mau ke 10 juta itu berharap ya kenaikan 1000%. Kalau modalnya itu 5 juta, teman-teman tinggal naik double buat 10 juta. Atau bisa modalnya fleksibel, bisa berapa aja yang bisa teman-teman masukkan. Nah, pertama, kalau kita ngomongin modal pertama 1 juta, modal kecil. Mau ke 10 juta, itu naik 1000%. Itu relatif berat, ya harus naik 10 kali lipat. Tapi masih bisa, ya mungkin waktu yang bisa menjawabnya. Teman-teman harus bersahabat dengan waktu, makanya harus bersabar. Pertama, ya bisa manfaatin nabung DCA, Bitcoin, atau Ethereum. Aset top 10 juga dengan rutin, tapi saya selalu saranin Bitcoin dan Ethereum. Selanjutnya ya 80% aset itu harus di tempat yang aman. Karena jangan sampai ya kamu 1 juta, terus kamu beliin meme coin di DEX Screener, terus kamu hilang semuanya. Terus kamu nggak jadi ke 10 jutanya, jadi nol. Ya. Kemudian 10-20% sama ya playbooknya ke aset yang lebih berisiko. Dan terakhir, ketika teman-teman modalnya kecil, kecilin dulu ekspektasi, teman-teman bakal butuh waktu yang lama. Dan ketika teman-teman berproses ini,
teman-teman tingkatin skill dulu ya, beli buku ya 1 jutanya 100.000 bisa buat beli buku, buat bayar kuota ya 10.000 dengerin video ini. Itu fokus supaya teman-teman itu bisa mensimulasi otaknya bahwa ini adalah sesuatu yang butuh proses. Selanjutnya ya ini gimana ilustrasinya, modal awal ya 1 juta, misalkan teman-teman nabung ya rutin 500.000 per bulan, itu bisa dapat 6 juta ya, total modal 7 juta. Dan kalau teman-teman pakai DCA terus ya, beli Bitcoin, beli Ethereum, dan market naik, teman-teman bisa akhirnya kalau portonya tumbuh 50% itu mencapai 10 juta pertamanya. Jadi kalau punya 1 juta, fokus dulu nih 70%, 80% ditabungin Bitcoin, Ethereum. Kemudian bulan depan punya 1 juta lagi, masukin lagi 80%-nya ke Bitcoin, Ethereum. Begitu terus ya, sampai 6 bulan, dan ketika asetnya itu tumbuh ya dalam 1 tahun, teman-teman bisa cuan ya 50% dan dapetin ya 10 juta pertamanya. Selanjutnya ini yang lebih mudah, kalau punya 5 juta itu tinggal naik 100%. Ini teman-teman bisa melakukan yang namanya diversifikasi portofolio. Karena saya anggap orang yang punya 5 juta itu udah punya pikiran ya tentang uang yang logis. Oke. Teman-teman bisa atur nih. Misalkan diversifikasi 50% ke blue chip, 50% yang beli Bitcoin, Ethereum. 30%-nya misalkan mau beli mid cap mau beli Avalanche, mau beli Toncoin, itu juga bisa. Lalu 20%-nya ini teman-teman tradingkan ya dengan kombinasi koin-koin baru yang baru listing. Oke, atau yang pattern-nya menarik, itu bisa. Jadi teman-teman pun juga bisa mengkombinasikan holding dan trading. Ini waktunya paling juga lebih cepat ya, 5 juta ke 10 juta, karena teman-teman tinggal naik 100%, nggak naik 1000%. Teman-teman kalau udah punya cuan bisa dimanfaatkan ya fitur stacking ya, fitur pasif yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi ingat ya, jaga likuiditas, sisihin dana cadangan, jangan sampai ya kamu nggak punya ya dana ketika market ini koreksi. Nah ini strateginya gimana kalau punya 5 juta? Teman-teman bisa split dulu 3 juta ke Bitcoin, ya, 1,5 juta ke Ethereum, kemudian trading ya dengan 500.000. Dan ketika aset itu bergerak naik ya 6 bulan kemudian, nah ini teman-teman kalau startingnya 5 juta nggak perlu nambah capital lagi ya setiap bulan. Asumsinya Bitcoin naik 50%, teman-teman udah dapat 4,5 juta, Ethereum naik 80% itu 2,7 juta. Kalau trading ya teman-teman misalkan plus ya hampir double ya 300.000, dapat 800.000, kemudian bisa DCA ya, sisanya duitnya itu misalkan di stackingin ya, itu dapat 2 juta. Akhirnya teman-teman ya congrats bisa dapat 10 juta pertama ya, estimasi bisa 6 bulan ya ketika market ini terus mengalami kenaikan. Tapi nggak ada jaminan ya market itu terus naik, kadangkala market itu juga mengalami penurunan. Ini adalah suatu skenario yang ideal. Nah selanjutnya kalau teman-teman modalnya itu fleksibel, bisa lebih banyak ya, bisa lebih kecil, ini bisa memaksimalkan ya manajemen risiko untuk alokasi yang lebih optimal. Teman-teman bisa atur portofolio seperti ini, 50% Bitcoin, 20% Ethereum, 15% altcoin, 15% stablecoin. Kemudian DCA ya untuk entry yang terbaik. Kemudian manfaatin juga ya banyak-banyak platform seperti Launchpad, kemudian mining ya, NFT dan lain sebagainya. Dan selalu ingat ya teman-teman harus melakukan yang namanya profit stacking strategy. Dan ketika udah naik ke targetnya, karena kan modalnya fleksibel ya, nambah kurang. Ya kata udah cuan, nggak ada salahnya mencapai 10 juta pertama, itu juga bisa direalisasikan keuntungannya. Jadi yang modalnya fleksibel itu nggak tentang